Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, bertemu kembali di channel Muhammad Gofur Rahim. Di sini kita akan belajar matematika yang mengasihkan dan menyenangkan. Sebelumnya jangan lupa adik-adik untuk like, subscribe, komen, dan share ke yang lainnya. Baik, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan alat tulis kita untuk belajar matematika dengan penuh konsentrasi dan tetap fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, sekarang kita jumpa lagi dengan saya Muhammad Gofur. Tentunya kita masih belajar matematika. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu adik-adik. Semoga adik-adik senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan tidak kurang satu apapun. Dan mudah-mudahan yang paling penting adalah adik-adik tetap semangat untuk belajar walaupun belajarnya dari rumah. Berhubung pandemik kian hari malah kian memburuk, dan akhirnya untuk KBM tatap muka pun kita batal untuk dilaksanakan. Baik adik-adik, mari kita langsung saja untuk membahas materi lingkaran. Berhubung materi lingkaran ini sangat banyak, biar adik-adik tidak pusing, nanti saya partisi menjadi beberapa bagian. Untuk di video kali ini di lingkaran 1, saya hanya bahas persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya R. Nanti kita akan bertemu dengan rumus seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Tapi seperti biasa saya akan ajak adik-adik untuk memiliki pengalaman, untuk memiliki pengetahuan bagaimana caranya mendapatkan rumus seperti ini. Oke, kita langsung saja. Sini saya sudah punya sebuah titik. Titik ini berada di pusat 0,0 perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian saya gambarkan lingkarannya dengan jari-jarinya sembarang. Oke, seperti ini. Nah, untuk jari-jarinya kan bisa ini ke sini, ini ke bawah sampai sini, ataupun ke sini dan ke sana. Tapi biar lebih jelas lagi saya buatkan jari-jari yang baru. Yang ini yang warna biru, ini jari-jari, saya namai dengan R. Di sini ada titik potong dengan lingkarannya, saya namai dengan titik A. Berhubung tadi lingkarannya sembarang, jadi kita tidak tahu berapa jari-jarinya, kemudian berapa ini koordinatnya, maka saya tulis saja A itu koordinatnya X, Y. Kemudian si A ini saya proyeksikan ke sumbu X, ke bawah ke sini, dan dia tegak lurus. Maka di sini sudutnya berapa? 90 derajat. Kemudian titik ini saya namai dengan B. Nah, adik-adik bisa lihat di sini muncul segitiga apa? Segitiga siku-siku. Di mana siku-sikunya ada di sudut sini, di titik B. Nah, sekarang untuk mencari R ini kita akan berangkatnya dari mana? Yaitu dari Pitagoras, di mana alas kuadrat tambah tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Tapi di sini kita belum tahu PB itu siapa. PB itu adalah X, yang ini ya, absis untuk si A. Kemudian AB itu siapa? Yaitu Y, koordinat si A. Nah, sekarang sudah lengkap, PB-nya sudah ada yaitu X, BA-nya ada yaitu Y, dan PA juga ada yaitu R. Maka dengan memperhatikan tadi bahwa kita akan menggunakan Pitagoras, nanti seperti ini, PB kuadrat tambah BA kuadrat sama dengan PA kuadrat. PB-nya tadi sudah tahu siapa, X, kemudian BA-nya Y, dan PA-nya adalah R. Ternyata sudah selesai. Jadi ternyata mudah ya untuk membuktikan rumus persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dengan jari-jarinya R, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ini didapat dari Pitagoras. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Tapi lingkaran yang dimaksud di sini adalah
persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Di sini sudah ada lingkaran untuk gambar 1 dengan pusatnya di 0,0, kemudian jari-jarinya R dan ada sebuah titik M dengan koordinatnya A, B. Maka untuk penjelasannya yang poin A ini, jika jarak MAB ke pusat lingkaran kurang dari R, maka MAB terletak di dalam lingkaran dan berlaku A kuadrat tambah B kuadrat kurang dari R kuadrat. Sangat jelas ya. Kalau lihat gambar sini, ketika M di sini jelas dia akan kurang dari R. Berarti titik ini kedudukannya berada di dalam lingkaran. Untuk gambar yang kedua, jika jarak M A, B ke pusat lingkaran sama dengan R, maka si M ini terletak pada lingkaran. Maka berlaku A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi adik-adik sangat jelas kalau lihat gambar ini bahwa si M ini berada tepat pada lingkaran. Jadi si A, si B nya tinggal masukkan ke persamaan lingkaran dan nanti hasilnya akan sama dengan R kuadrat. Sangat jelas ya bahwa ini ke sini R, maka ini ke sini pun pasti R. Lanjut ke gambar yang ketiga, masih dengan gambar yang sama cuma M-nya berada di luar. Maka di sini sangat jelas kalau adik-adik lihat di gambar saja sepintas bahwa dari titik pusat ke sini kan berarti lebih besar dari R kuadrat atau lebih besar dari jari-jari. Maka titik M ini kedudukannya bagaimana? Dia berada di luar lingkaran. Sudah sangat jelas ya. Nih untuk penjelasannya untuk poin C. Jadi kalau si A, B nya disubstitusikan ke persamaan lingkaran yang tadi di awal, maka hasilnya pasti lebih dari R kuadrat. Artinya dia di luar lingkaran. Oke adik-adik, itu untuk materi lingkaran yang pertama. Selanjutnya kita akan bahas soal-soal. Tentunya saya akan berikan beberapa contoh kasus soal dengan tipe soal yang berbeda. Mudah-mudahan menjadi referensi buat adik-adik di kemudian hari ya. Kita lanjut ke soal pembahasan. Untuk contoh soal kasus yang pertama, saya sudah siapkan soal seperti ini. Tentukan persamaan lingkaran yang titik pusatnya di P, di mana P-nya ada di 0,0 dan melewati titik M di negatif 4,3. Ini sudah sangat mudah sekali. Adik-adik tinggal langsung saja substitusikan ke persamaan lingkaran yang tadi di awal. Jadi tinggal masukkan ke sini persamaan ini, maka X-nya ganti dengan negatif 4, Y-nya ganti dengan 3. Maka hasilnya adalah R kuadratnya itu adalah 25. Dengan demikian kita akan kembalikan ke persamaan yang awal. Maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Tentunya untuk soal seperti ini sangat mudah, dan saya sangat yakin soal seperti ini tidak akan ada di tes masuk ke perguruan tinggi. Kenapa? Terlalu mudah. Kita lanjut ke soal yang kedua dengan tipe yang berbeda lagi. Di kasus yang kedua ini saya berikan contoh soal seperti ini. Tentukan persamaan lingkaran yang titik pusatnya di P masih di 0,0 dan menyinggung sebuah garis 7X tambah 24Y tambah 50 sama dengan 0. Nah, di sini adik-adik yang terbayangnya apa? Larinya kemana gitu kan? Untuk menentukan persamaan lingkaran kita butuh pusatnya sudah ada, kemudian butuh jari-jarinya. Nah, yang menjadi masalah jari-jarinya belum ada. Berarti kita harus mencari berapa R-nya terlebih dahulu. Kira-kira larinya kemana? Biar lebih jelas saya gambarkan, walaupun sebetulnya untuk menyelesaikan soal seperti ini tidak perlu digambarkan, tapi biar lebih memudahkan saja saya coba untuk gambarkan. Saya buatkan sketsanya, dimana di sini kan pusatnya di 0,0. Oke, di sini kemudian ada sebuah garis yang menyinggung lingkaran tersebut. Saya buatkan di sini untuk persamaan garisnya.
Ketika dia menyinggung berarti ada titik singgung. Ketika titik singgungnya dihubungkan dengan pusat lingkaran, maka ini jelas siapa dia? Jari. Dengan demikian adik-adik tinggal menghitung berapa jarak titik dari 0,0 sini ke garis ini. Artinya kita akan menggunakan rumus yang mana? Kita akan menggunakan rumus jarak titik terhadap garis. Nah, adik-adik silakan bisa buka video saya sebelumnya. Di video sebelumnya saya sudah buatkan pembuktian untuk rumus ini, dari mana bisa seperti ini. Tapi untuk kali ini kita akan tinggal pakai saja. Di sini persamaan garisnya 7x tambah 24y tambah 50 sama dengan 0. Berarti A-nya siapa? 7. B-nya 24. C-nya 50. A-nya 7, B-nya 24. Untuk X1-nya berapa? 0. Y1-nya 0. Jadi sangat mudah ya, tinggal masukkan saja. Maka hasilnya seperti ini. Oh iya, D di sini bukan diameter ya, tapi di sini adalah jarak. Maka setelah dimasukkan 7 kali 0 tambah 24 kali 0 tambah 50 dibagi akar dari 7 kuadrat tambah 24 kuadrat, hasilnya ternyata R-nya 2. Maka persamaan lingkarannya adalah menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Oke, itu untuk pembahasan soal kasus yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kasus ketiga. Oke, saya sudah siapkan soalnya. Diketahui titik M 0,-1 dan N-nya 0,-4. Berbentuk apakah tempat kedudukan titik P yang koordinatnya X, Y jika berlaku Pn sama dengan 2pm? Oke, dari sini apa yang terbayang? Di sini ada petunjuknya Pn sama dengan 2pm. Nanti kita larinya kemana? Larinya ke jarak antara dua titik. Oke, kita jawab. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan rumus jarak antara dua titik. Dan untuk rumus ini pernah saya buktikan di video sebelumnya, bagaimana cara mendapatkannya hingga seperti ini. Silakan bagi adik-adik tinggal dibuka aja video yang sebelumnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini kita sudah punya petunjuk bahwa Pn itu sama dengan 2pm. Nanti kita akan selesaikan satu persatu, di mana untuk Pn boleh terbalik, boleh P kurang N, boleh N kurang P. Nggak masalah terbalik pun, berhubung nanti hasilnya dikuadratkan. Yang terpenting jangan sampai salah pasangannya. Oke, untuk Pn sendiri berarti lihat titik P dan titik N. Berarti X dikurangi 0 dikuadratkan, kemudian ditambah Y dikurangi negatif 4 dikuadratkan. Oke, untuk yang ini. Untuk yang kanan, 2-nya tetap. Sekarang PM juga boleh terbalik, boleh P kurang M, boleh M kurang P. Oke, kita lanjutkan. P-nya berapa? Untuk P absisnya X dikurangi 0 dikuadratkan, ditambah Y dikurangi negatif 1 dikuadratkan. Berhubung ruas kiri dan ruas kanan dalam bentuk akar, maka kita akan kuadratkan kedua buah ruas. Hasilnya seperti ini. Nanti hilang tanda akarnya, tapi 2-nya jangan lupa. 2 di sini dia dikuadratkan menjadi 4. Maka hasilnya X kurang 0 ya X kuadratkan. Y dikurangi negatif 4, maka ini menjadi positif. Y tambah 4 kuadratkan. Yang ini tadi 4, kemudian X kurang 0 ya X kuadratkan. Y dikurangi negatif 1, maka jadi Y plus 1 dikuadratkan. Kita uraikan menjadi seperti ini. Jangan lupa di sini ada pengalinya 4. Kita kalikan dulu, maka hasilnya menjadi seperti ini. Yang kanan, yang kiri tidak berubah. Hasilnya seperti ini. 12 sama dengan 3X kuadrat tambah 3Y kuadrat. Kedua buah ruas masih bisa untuk kita sederhanakan. Kita bagi 3 semuanya menjadi seperti ini.
X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Dengan demikian, tempat kedudukan titik P ternyata dia berupa lingkaran. Itu untuk contoh soal yang kasus 3. Oke adik-adik, di video ini yang kita bahas hanya itu saja. Yang pertama tadi persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dengan jari-jarinya R. Kemudian kedudukan titik terhadap lingkaran, di mana ada yang di dalam lingkaran, terletak pada lingkaran, dan di luar lingkaran. Kemudian tadi kita bahas 3 kasus soal dengan tipe yang berbeda. Mudah-mudahan ini menjadi referensi buat adik-adik. Silakan untuk soal-soal lainnya sangat banyak, adik-adik tinggal cari saja di Google. Ingat, matematika itu bukan sekedar hafalan. Adik-adik perlu adanya upaya untuk belajar, kemudian berlatih, berlatih, dicoba, dan seterusnya. Insya Allah seiring waktu, ketika kita sering berlatih, sering mencoba, maka kita akan menjadi biasa. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Sekiranya ini bermanfaat buat adik-adik dan semuanya, jangan lupa untuk di like, di subscribe, share, dan komen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.